Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Rianti NK. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Teka-teki Kematian Bidan Padmi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terdengar suara perempuan mengucapkan salam sembari mengetuk pintu belakang. Ketika aku baru selesai mandi sore, aku menautkan kedua alis sambil menerka siapakah gerangan orang itu. Siapa ya? Kok tumben ngetuk pintu belakang? Assalamualaikum, Bu Bidan. Bu, assalamualaikum. Tok tok tok. Suara salam dan ketukan pintu itu terdengar lagi sebelum aku sempat bisa menebak siapa gerangan yang datang. Bu Bidan, ini saya Bu Supri. Aku segera berjalan ke arah pintu belakang dan membukanya. Tampak Bu Supri sedang berdiri seraya tersenyum saat pintu terbuka. Kenapa lewat belakang, Bu? Tanyaku heran. Jangan keras-keras Bu Bidan, boleh saya masuk? Kata Bu Supri sembari menempelkan jari telunjuk di mulutnya. Seakan khawatir ada orang lain yang mendengar ucapanku. Padahal di belakang perumahan yang aku tempati hanya terlihat tumbuhan singkong dan jagung. Jarak antara rumahku dengan rumah yang ditempati Kak Edi serta Kak Wasil pun lumayan jauh. Aku segera mempersilahkan Bu Supri masuk dan cepat-cepat menutup kembali pintu serta menguncinya. Kami lalu menuju ke ruang tamu dan duduk di sana. Tadi saya sengaja jalan kaki lewat pintu belakang Bu Bidan, biar nggak ada orang yang tahu kalau saya main ke rumah Bu Niken, ucap Bu Supri setelah duduk. Aku mengernyitkan kening. Memangnya kenapa, Bu? Saya nggak ingin Dokter Reza sama Bu Eka tahu kalau saya kesini, soalnya saya nggak enak sama mereka. Bu Supri lantas bercerita kalau sebelumnya dia, Bidan Padmi dan Bu Eka kenal baik. Sebab Bu Supri adalah salah satu kader posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Mawar Karangtengah. Tapi sejak Bidan Padmi menghilang, hubungan Bu Supri dan Bu Eka pun menjadi renggang. Lebih tepatnya Bu Eka yang selalu menghindar jika bertemu dengan Bu Supri, baik pada saat pelaksanaan posyandu ataupun ketika di puskesmas. Aku manggut-manggut mendengar cerita Bu Supri. Pantas saja mereka tampak begitu akrab, seperti di dalam foto yang pernah aku temukan dalam sebuah map berkas posyandu waktu itu. Ternyata memang di antara mereka bertiga kenal dengan baik satu dengan yang lain. Aku membatin. Bu Supri tahu nggak apa sebabnya Bu Eka bersikap seperti itu ke ibu? Tanyaku setelah Bu Supri selesai bercerita. Kalau menurut perkiraan saya sih, karena Bu Eka takut rahasia Dokter Reza akan ketahuan sama orang lain, jawab Bu Supri. Aku mengernyitkan dahi sambil menatap Bu Supri. Memangnya Dokter Reza punya rahasia apa yang Bu Supri tahu? Beberapa detik Bu Supri bergeming. Raut wajahnya menyiratkan keraguan untuk mengatakan sesuatu. Bu, kok malah diam? Apa yang Bu Supri ketahui soal Dokter Reza? Tanyaku mengulangi. Dokter Reza itu sudah menghamili Bidan Padmi, dan anak yang sekarang diasuh oleh Bu Eka itu anak Bidan Padmi. Aku melongo. Meski sebelumnya aku sudah tahu tentang hal tersebut dari Woro, tapi tetap saja membuat aku terkejut. Memangnya Bu Supri tahu dari mana kalau putri itu anak Bidan Padmi? Tanyaku untuk memastikan. Saya sendiri yang ikut bantuin waktu Bidan Padmi melahirkan di rumah ini. Dokter Reza sama Bu Eka yang minta saya agar ikut bantu nolongin persalinan Bidan Padmi. Malam itu saya dijemput Pak Edi untuk datang ke sini, jelas Bu Supri, membuatku lagi-lagi melongo dan kaget. Jadi
Kak Edi tahu soal bidan Patmi, Bu? Tahu, Bu. Soalnya Pak Edi dan Pak Wasil kan juga nungguin di teras depan. Ternyata Kak Edi sama Kak Wasil memang tahu soal bidan Patmi. Tapi kenapa mereka gak ada yang mau cerita soal itu ke aku ya? Tapi kenapa Kak Edi sama Kak Wasil gak ada yang mau cerita ke saya ya, Bu? Mungkin Pak Edi sama Pak Wasil gak berani, Bu. Saya juga tadinya takut mau cerita soal bidan Patmi ke Bu Niken. Tapi saya pikir kalau saya gak cerita soal itu, kasusnya gak akan selesai. Hampir 1 tahun saya nyimpan masalah ini, gak berani bilang pada siapapun, termasuk pada suami saya. Dan hampir selama setahun itu, saya terus dihantui rasa bersalah. Jelas Bu Supri panjang lebar. Memangnya Bu Supri takut kenapa? Kok nggak berani cerita soal bidan Patmi? Saya diancam mau dibunuh sama Dokter Reza dan Bu Eka kalau sampai ketahuan sudah cerita soal bidan Patmi ke orang lain, Bu. Bu Supri kenapa nggak lapor saja ke Pak RT atau Pak Lurah, biar masalah ini mereka yang menangani? Tanyaku. Saya ini kan cuma orang kecil, Bu Bidan. Orang desa yang bodoh. Mana berani saya main lapor soal itu, Bu. Salah-salah malah saya nantinya yang balik dilaporkan. Terus apalagi yang Ibu Supri tahu soal bidan Patmi? Bu Supri lalu melanjutkan bercerita. Dia bilang setelah bidan Patmi selesai melahirkan, Bu Eka meminta Bu Supri untuk mengurusi bayi bidan Patmi. Setiap hari dari pukul 7 pagi sampai lewat waktu asar, Bu Supri mengasuh bayi itu sampai selama 2 bulan. Setelah itu, dia diminta Bu Eka untuk tidak datang lagi. Bu Supri tahu nggak, bidan Patmi terus pergi kemana setelah ibu nggak datang lagi ke rumah ini? Tanyaku. Bu Supri menggeleng. Saya nggak tahu, Bu. Soalnya setelah kejadian itu, bidan Patmi nggak pernah datang lagi ke posyandu. Kalau saya kebetulan mau suntik KB di puskesmas, dia juga enggak. Pokoknya setelah hari itu, saya nggak pernah lagi lihat bidan Patmi. Tak tak tak. Assalamualaikum, Niken, Nik, assalamualaikum. Tak tak tak. Terdengar suara Kak Edi memanggil namaku seraya mengetuk pintu depan. Ada tamu, Bu. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Besok lain waktu saya main lagi ke sini, kata Bu Supri seraya beranjak dari duduk. Bukan tamu kok, Bu. Itu Kak Edi. Mungkin dia mau main. Kita ngobrol bareng aja di teras yuk. Wah, apalagi Pak Edi. Enggak, Bu. Saya pulang aja sekarang. Nanti malah nggak enak kalau Pak Edi tahu saya sedang ada di sini. Oh gitu. Ya sudah, kalau gitu terserah Bu Supri aja gimana baiknya, ujarku. Tidak etis juga rasanya jika memaksa Bu Supri untuk tetap tinggal dan ikut menemui Kak Edi, sedangkan dia sudah bilang merasa tidak nyaman. Aku lalu membuka pintu belakang dan Bu Supri segera keluar lewat sana menuju ke rumahnya. Niken, Nik. Tak tak tak. Iya bentar, Kak, ucapku setengah berteriak setelah bayangan Bu Supri tidak terlihat lagi. Aku buru-buru menutup pintu dan menguncinya lagi, lalu bergegas menuju ke ruang tamu. Baru bangun tidur apa, Nik? Lama bener bukain pintunya, tanya Kak Edi begitu aku muncul di depan pintu. Sementara Kak Wasil tampak sedang duduk di teras. Ya enggak lah, Kak, masa mau maghrib tidur? Kak Edi sama Kak Wasil tumben main kesini udah sore. Ada apa? Tanyaku seraya duduk di kursi yang ada di teras. Kita orang mau pergi ke Karang Tanjung. Kamu mau ikut nggak? Tanya Kak Edi lagi. Kapan? Sama siapa saja? Terus pulangnya kapan? Saya besok dinasnya gimana? Tanyaku dengan antusias. Kebetulan sekali aku akan sekalian pulang ke rumah, batinku. Ya sekarang ini. Kalau kamu memang mau ikut, ayo. Dokter Reza sama Bu Eka mau ada acara di Karang Tanjung besok pagi. Kita pergi berlima sama Pak Sam. Besok kita izin gak masuk. Hari Jumat biasanya gak banyak pasien yang datang, jelas Kak Edi. Oke deh, saya ganti baju dulu ya, kataku sembari masuk ke rumah. Iya cepetan, jangan lama-lama. 10 menit kemudian kami berenam sudah berangkat menuju ke Karang Tanjung dengan mengendarai mobil ambulan. Saat memasuki waktu maghrib, aku mendirikan sholat di dalam mobil. Tadi sebelum berangkat aku sengaja mengambil air wudhu terlebih dahulu serta membawa mukena. Hari mulai gelap, tidak terlihat apapun di luar selain yang tersorot oleh cahaya lampu mobil ambulan. Suasana yang memang sudah menyeramkan saat siang hari semakin kian mencekam. Juga tidak terdengar suara apapun selain suara burung hutan. Begitu sepi dan sunyi.
Aku tidak bisa membayangkan jika harus berjalan sendirian di tempat seperti ini. Sudah barang tentu tidak akan sanggup dan bakalan ketakutan setengah mati. Di dalam mobil tidak satu orang pun dari kami yang bicara. Kami berlima saling diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Kak Edi dan Kak Wasil yang biasanya suka bercanda, kali ini mereka berdua pun diam sembari pandangannya lurus ke depan. Begitu juga dengan Pak Sam yang duduk di belakang setir. Terlihat dia begitu fokus melihat ke arah jalan. Begitu pula dengan Dokter Reza dan Bu Eka. Mereka pun tidak berbicara sepatah kata. Sekitar pukul 9:30 mobil ambulan yang membawa kami sudah sampai di jalan aspal. Tanpa dikomando, kami berlima mengucapkan kalimat Alhamdulillah hampir bersamaan. Masing-masing dari kami menarik nafas lega, seakan baru keluar dari sesuatu yang berbahaya. Ketika melintas di jalan aspal, aku mencoba untuk tidur, sebab mata rasanya sudah sangat lengket, seperti terkena lem. Lagi pula waktu memang sudah malam, saatnya orang tidur. Aku melihat Dokter Reza dan Bu Eka pun sudah tertidur. "Nik, bangun, Niken!" Terdengar suara orang membangunkan seraya menepuk-nepuk pundakku. Perlahan aku membuka mata, lalu mengucek-nguceknya. Ternyata Kak Edi yang membangunkan aku. "Sudah sampai mana kita, Kak?" Tanyaku sambil melihat jam tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Terdengar suara adzan subuh berkumandang dari toa masjid. Kak Edi menyebutkan sebuah nama tempat yang aku tidak paham. "Kita berhenti sholat subuh dulu di sini, Nik. Ayo turun, yang lain sudah duluan." Aku segera turun dari mobil menuju ke masjid. Bergegas aku mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai kami melanjutkan perjalanan. Pukul 6:30 kami sampai di depan gedung KLKM, tempat untuk pelatihan, seminar, prajabatan tenaga kesehatan. Dokter Reza dan Bu Eka segera turun. "Pak Sam, nanti sore tolong saya dijemput lagi di sini. Atau kalau enggak, nanti Pak Sam saya hubungi lagi kalau acaranya sudah selesai," kata Dokter Reza setelah turun dari mobil. "Baik, Dok." Kak Wasil kemudian segera pindah duduk di depan. Setelah Dokter Reza dan Bu Eka masuk ke dalam gedung tersebut. "Mbak Niken mau turun di mana?" tanya Pak Sam. "Di Jalan Pramuka, Pak." "Kalian mau pada pergi kemana?" Aku balik bertanya. "Kami mau jalan-jalan dulu, Nik, mumpung turun ke kota," jawab Kak Edi seraya terkekeh, disusul oleh Pak Sam dan Kak Wasil. "Iya, Nik, mau refreshing sejenak biar nggak terus-terusan digangguin hantunya Padmi," lanjut Kak Wasil masih dengan terkekeh, bahkan semakin keras. "Wus, pada ngomongin apa kamu orang?" ucap Pak Sam tiba-tiba, membuat Kak Edi dan Kak Wasil seketika berhenti tertawa. "Gak apa-apa Pak Sam, saya juga udah tahu kok cerita soal bidan Padmi, jadi gak perlu ditutupi lagi, ya kan Kak?" kataku sembari menoleh ke arah Kak Edi, membuat dia salah tingkah. "Yang bikin saya penasaran, bidan Padmi itu sebetulnya pergi kemana? Kok sampai gak ada satupun orang yang tahu? Atau memang dia udah meninggal? Tapi kenapa semua staf puskesmas Mawar kayaknya menyembunyikan soal itu?" ucapku langsung tanpa tedeng aling-aling. Pak Sam dan kedua orang kakak senior itu diam saja. Mereka tidak memberikan komentar apapun pada ucapanku tadi. "Mau pada mampir dulu nggak?" tanyaku saat mobil ambulan sampai di halaman rumahku. "Enggak, Nik, makasih banyak, lain kali saja," kata Kak Edi. Aku pun segera turun dan Pak Sam beserta Kak Edi juga Kak Wasil pergi ke arah pusat kota. "Assalamualaikum." Aku mengucapkan salam sembari membuka pintu depan. Aku langsung masuk dan menuju ke belakang, sebab biasanya pukul segini ibu masih sibuk dengan aktivitas di dapur maupun di tempat cucian. Sedangkan ayah sudah pergi ke kebun yang lokasinya di belakang rumah, dan Tias sudah berangkat ke sekolah. Dan benar saja, ibu terlihat sedang menjemur pakaian saat aku sampai di belakang. Beliau tampak terkejut ketika melihat aku datang. "Niken, sama siapa kamu? Dari Karangtengah jam berapa? Kok jam segini sudah sampai rumah?" tanya ibu seraya menghampiriku. Aku mencium punggung tangan ibu, lalu memeluknya dengan erat. Baru beberapa hari tidak bertemu, rasanya sudah seperti beberapa bulan. Rindu sekali. "Niken berangkat kemarin sore, Bu, sama teman yang lain. Soalnya kebetulan dokter kepala puskesmas sama istrinya mau ada acara di KLKM. Nanti sore juga katanya mau langsung pulang ke Karangtengah," jawabku seraya melepas pelukan. "Cepet banget, Nik.
Baru juga datang udah mau berangkat lagi. Ya namanya juga cuma ada keperluan bu, bukan mau liburan atau cuti. Ibu manggut-manggut. Kamu pasti belum sarapan, ayo makan dulu, kata ibu. Beliau lantas mengambil piring dan gelas di dapur, lalu memberikannya padaku. Aku segera mengambil nasi beserta lauk pauknya karena memang merasa lapar. Sebab sejak berangkat kemarin sore, perutku belum diisi makanan. Gimana pekerjaanmu, Nik? Kamu betah nggak di sana? Tanya ibu di sela-sela aku makan. Belum tahu bu, soalnya kan Nik kan baru beberapa hari tinggal di perumahan puskesmas yang ada di sana. Tapi teman-teman yang lain baik semua kok. Mereka udah pada senior, udah sekitar setahun kerja di sana dan semuanya laki-laki. Cuma Niken sama istri dokter kepala puskesmas saja yang perempuan. Jelasku panjang lebar. Aku dan ibu lantas mengobrol seputar pekerjaanku. Banyak hal yang ibu tanyakan terkait keberadaanku di tempat yang baru. Tapi tentu saja aku tidak menceritakan tentang misteri bidan Padmi. Aku tidak ingin ibu nanti malah merasa khawatir. Saat kami tengah asik mengobrol, tiba-tiba telepon genggamku berdering. Aku segera mengambil dari saku bajuku. Tampak nama Kak Edi tertulis di layar benda pipi itu. Iya kak, ada apa? Tanyaku begitu panggilan tersebut aku terima dan membalas salam Kak Edi. Nik, barusan dokter Isa telepon Pak Sam. Dia bilang katanya kita nggak jadi pulang nanti sore. Soalnya acara di KLKM-nya diundur jadi besok pagi. Terus kita jadinya pulang kapan kak? Mungkin besok sore Nik. Tapi yang pastinya kita tunggu aja dulu info selanjutnya dari dokter Eza. Tadi sih dia bilang akan segera kasih kabar ke Pak Sam kalau udah selesai acaranya. Kakak cuma mau nyampein ke kamu, siapa tahu kamu mau jalan-jalan dulu hari ini, mumpung sedang ada di kota. Kan belum mau pulang nanti sore. Oh gitu. Iya deh, makasih banyak infonya ya kak. Tolong kabari lagi kalau ada info terbaru. Saya jangan ditinggal loh ya. Setelah berbincang sebentar, Kak Edi kemudian menutup teleponnya. Dia bilang akan menjemputku terlebih dulu sebelum menjemput Dr. Reza dan Bu Eka di KLKM saat kami akan pulang besok. Ini kan gak jadi pulang nanti sore bu, soalnya acara di KLKM-nya ditunda besok pagi. Mungkin besok sore ini kan baru berangkat lagi ke Karangtengah. Jelasku pada ibu sembari menaruh telepon genggamku di dalam saku baju. Syukurlah, kamu bisa istirahat dulu di rumah malam ini. Bisa ngobrol sama ayah dan Tias, kata ibu seraya tersenyum. Selesai makan, aku langsung pamit masuk ke kamar, mandi, berganti pakaian dan meluruskan badan yang mulai terasa pegal. Sementara ibu meneruskan pekerjaan yang sempat tertunda. Aku mengambil HP lalu mencoba menghubungi Woro, sebab dia bekerja dan indekos di Karangtanjung. Siapa tahu dia ada waktu nanti siang atau sore, jadi kami bisa bikin janji untuk bertemu. Aku ingin menanyakan soal cerita Pak Awal padanya tempo hari, karena SMS yang aku kirimkan kemarin belum juga terkirim. Beberapa kali aku mencoba menghubungi nomor HP Woro, tapi tidak dapat tersambung. Akhirnya aku tertidur karena memang masih mengantuk. Mbak, besok kalau mbak berangkat, aku boleh ikut ke tempat kerja mbak Niken gak? Tanya Tias saat kami sekeluarga baru selesai makan malam. Memangnya kamu gak sekolah apa dek? Lagian di sana tempatnya sepi, gak rame kayak di sini. Nanti kalau kamu gak betah, mbak gak bisa langsung antar pulang loh. Soalnya bis yang masuk ke sana gak tiap hari ada, cuma seminggu 2 kali. Itu juga nunggu kalau ada penumpang. Kalau gak ada, yang mau naik ya gak datang bisnya, kataku menjelaskan. Mulai hari Senin besok aku udah libur 2 minggu kok mbak. Soalnya kan baru selesai ulangan umum. Daripada diem di rumah aja, kan mendingan ikut Mbak Niken. Hitung-hitung liburan, aku janji deh nggak bakalan minta pulang sampai Mbak Niken sendiri yang mau nganterin aku pulang, ucap Tias sambil menatapku, seakan memohon agar aku mau mengabulkan permintaannya. Aku menghela nafas panjang. Gimana ya bu, apa Tias boleh ikut Niken ke sana? Tanyaku minta pendapat mereka. Ayah dan ibu saling berpandangan. Kalau memang sekiranya gak akan merepotkan kamu, gak apa-apa Nik. Ayah sama ibu kasih izin Tias ikut ke sana, jawab ibu setelah beberapa saat. Seketika Tias langsung bersorak kegirangan. Wajah adik sematawayangku itu tampak sumringah. Berulang kali dia mengucapkan terima kasih pada ayah dan ibu yang sudah memberikannya izin untuk ikut denganku. Kalau gitu sekarang aku akan beresin barang-barang yang mau aku bawa besok ya mbak.
ucap Tias seraya beranjak dari tempat duduknya dan pergi ke arah kamar. Ayah, ibu dan aku hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum melihat tingkah bocah SMP itu. Keesokan harinya aku tidak pergi kemana-mana. Waktu yang ada aku gunakan untuk bercengkrama dengan ayah, ibu dan Tias. Sebenarnya aku ingin sekali bertemu dengan Woro, mumpung sedang berada di tempat yang sama. Tapi sampai saat ini nomor HP-nya belum juga aktif. Entah kenapa. Tadi siang Kak Edi sudah memberitahu kalau selepas maghrib akan menjemputku. Dan sekarang aku sedang menunggu mereka di teras depan rumah bersama dengan kedua orang tua dan adikku. Dia sudah siap dengan tas berisi pakaian dan barang-barang yang akan dibawanya. Sekitar 10 menit menunggu, mobil ambulan yang dikemudikan Pak Sam tampak memasuki halaman rumahku. Segera aku dan Tias naik ke dalamnya. Begitu Pak Sam, Kak Edi dan Kak Wasil selesai berbincang sebentar dengan ayah dan ibu. Bermacam nasihat dari ayah dan ibu ketika aku dan Tias berpamitan, seraya mencium punggung tangan mereka. "Liburan kok malah ke hutan, Dek?" tanya Kak Wasil pada Tias seraya terkekeh. Tias hanya tersenyum menanggapi, "Gak apa-apa ya, untuk teman Mbak Niken di sana, kasihan dia sendirian," timbal Kak Edi. "Kak Edi sama Kak Wasil main kemana aja kemarin? Kalian pada nginep di mana?" tanyaku. Kedua orang kakak senior itu lantas bercerita panjang lebar tentang kegiatan mereka selama di Karangtanjung. Pak Sam hanya sesekali berkomentar. Hingga tidak terasa mobil ambulan sudah sampai di halaman KLKM. Dokter Reza dan Bu Eka sudah menunggu di sana. Tanpa banyak bicara, mereka segera naik dan mobil ambulan perlahan meninggalkan halaman gedung KLKM menuju ke Puskesmas Mawar Karangtengah. Sepanjang perjalanan kami semua saling diam. Saat memasuki wilayah jalan tanah, Tias memegang erat tanganku. Aku tersenyum, pasti dia tidak menyangka kalau tempat tugasku masih berupa hutan. Keesokan harinya pukul 7:30 mobil ambulan yang membawa kami sudah sampai lagi di halaman Puskesmas Mawar. Aku segera turun dan mengajak Tias ke perumahan. "Kamu lapar gak, Dek?" tanyaku sambil membuka pintu. "Belum, Mbak, aku mau duduk di teras dulu sambil lihat-lihat." "Ya sudah, kalau gitu Mbak mau mandi dulu ya." Aku lantas masuk sembari membawa barang bawaan kami dan menaruhnya di ruang tengah. Setelah itu aku lalu pergi mandi. "Mbak Niken, ada yang nyari," kata Tias begitu aku keluar dari kamar mandi. "Siapa?" "Nggak tahu, katanya mau periksa hamil." Aku mengerutkan kening. Mau periksa hamil? Bukankah sekarang hari Minggu? "Sekarang di mana orangnya?" tanyaku. "Ada di dalam kamar itu," jawab Tias seraya menunjuk kamar periksa. "Kenapa kamu suruh masuk ke sana, Dek?" "Orang dia masuk sendiri kok, Mbak. Dia tadi tanya Mbak Niken ada apa enggak. Katanya mau periksa hamil, terus dia masuk ke situ." Perlahan aku membuka kamar periksa, tapi tidak ada siapapun di sana. Aku lalu menoleh ke arah Tias. Anak itu tampak bingung. "Tadi aku lihat dia beneran masuk ke kamar ini kok, Mbak," ucap Tias dengan wajah bingung. "Orangnya kayak gimana?" Tias kemudian menyebutkan ciri-ciri perempuan hamil itu yang mirip dengan sosok bidan Padmi. Aku menelan ludah mendengar ucapan Tias. "Mungkin dia udah pulang lagi, Dek, soalnya lama nungguin Mbak mandi tadi," ucapku seraya menepuk bahu Tias. Aku sengaja mengatakan hal itu agar Tias tidak berpikir macam-macam dan merasa takut. Kasihan nanti malah akan merusak suasana hatinya yang sedang merasa gembira karena telah diizinkan mengisi waktu libur di tempat ini. "Tapi aku gak lihat orang itu keluar, Mbak. Aku kan dari tadi duduk di teras depan." "Pasti dia lewat pintu belakang. Mungkin dia kira Mbak ada di dapur. Gak taunya Mbak sedang mandi. Dia mau balik lagi ke depan tanggung. Udah, gak usah dipikirin. Mbak tahu kok siapa orangnya. Dia sudah biasa datang ke sini," ucapku seraya tersenyum dan berusaha mengarang cerita yang masuk akal agar Tias tidak merasa bingung lagi. "Sekarang kamu mending mandi aja, Gi. Mbak mau bikin sarapan," titahku kemudian. Meskipun masih tampak bingung, tapi Tias tidak bertanya lebih lanjut. Dia segera pergi ke kamar mengambil handuk, lalu masuk ke kamar mandi. Aku berjalan menuju ke teras depan, lalu melihat sekeliling perumahan. Tidak ada siapapun yang terlihat. Suasana sangat sepi. Di depan rumah Dokter Reza dan kakak senior pun tidak ada orang yang tampak di sana. Aku lantas kembali masuk dan menutup pintu,
kemudian menuju ke dapur untuk membuat sarapan. Keesokan harinya Tias minta ikut aku kerja. Setelah mendirikan sholat subuh, dia langsung mandi dan berpakaian rapi. Dia bilang agar tidak terlambat sampai di puskesmas. Ketika aku tanya, "Mbak berangkat kerjanya itu jam 8 dek, lagian kan puskesmasnya deket, gak harus naik angkot," ucapku seraya tersenyum. Sedangkan waktu baru menunjukkan pukul 5:30 pagi. Tias tersenyum sambil garuk-garuk kepala. "Aku lupa mbak, aku kira kayak puskesmas di Karang Tanjung yang jauh dari rumah kita, jadi harus naik angkot ke sana." "Kamu mbak ajak ke pasar aja mau nggak?" "Mau banget mbak, ayo sekarang kita berangkat," katanya dengan mata berbinar. "Mbak mandi dulu sebentar." Aku dan Tias selalu berangkat ke pasar dengan berjalan kaki. Setelah aku selesai mandi, anak itu terlihat sangat antusias. Maklum saja, mungkin dia belum pernah melihat suasana seperti ini sebelumnya. Sampai di lokasi pasar tempel, Tias membeli bermacam jajanan pasar yang tidak pernah dia jumpai kalau sedang berada di rumah Karang Tanjung. Ada cenil, gatot, lupis, serabi, dan cucur. Semua jenis makanan tersebut tidak dijual di warung-warung yang ada di dekat rumah kami di Karang Tanjung. Jadi wajar saja kalau Tias jarang sekali makan kue-kue itu, dan sekarang dia terlihat begitu surprise. "Mbak Niken?" Terdengar suara orang memanggil namaku ketika aku dan Tias sedang berjalan pulang. Aku menoleh ke arah sumber suara. Tampak Bang Udin berjalan terburu-buru menghampiri kami. "Bang Udin sedang belanja juga?" tanyaku begitu lelaki itu sudah berada di dekat kami. "Iya mbak, nyari sarapan. Mbak Niken 2 hari kemarin pergi kemana? Hari Jumat sama Sabtu saya ke rumah Mbak Niken tapi gak ada orang." "Oh, saya pulang ke Karang Tanjung kemarin bang, baru datang hari Minggu pagi. Bang Udin ada perlu apa nyari saya? Kenapa gak telepon atau SMS?" "Saya kan gak punya pulsa mbak. Saya tanya sama orang yang punya kios, katanya di sini gak ada yang jualan pulsa. Saya mau tanya soal Padmi mbak. Apa Mbak Niken sudah dapat info lagi?" "Belum ada info lagi soal bidan Padmi bang, makanya saya nggak hubungi Bang Udin." Wajah lelaki yang berdiri di depanku itu tampak kecewa. "Ya sudah kalau begitu mbak, nanti kalau ada kabar lagi soal Padmi, tolong hubungi saya ya," kata Bang Udin. Aku mengangguk. "Iya bang pasti. Sekarang saya mau pulang dulu ya, mau dinas," pamitku. Aku dan Tias pun segera melanjutkan perjalanan pulang ke perumahan. Sedangkan Bang Udin pergi entah kemana. "Dek, kamu makan jajannya di puskesmas aja ya. Sekarang udah hampir jam 8. Nanti mbak telat, gak enak sama temen yang lain," kataku saat aku dan Tias sampai di perumahan. "Iya mbak." Bergegas aku berganti pakaian dinas lalu berangkat ke puskesmas. Sudah ada beberapa orang pasien yang datang berkunjung saat kami tiba di sana. Aku segera mengajak Tias masuk ke ruang KIA. Sampai menjelang waktu pulang, pasien KIA yang datang berkunjung lumayan banyak. Mungkin karena tidak ada pelayanan selama 3 hari kemarin, hari Jumat sampai Minggu. Entahlah, aku sampai tidak sempat keluar dari dalam ruangan seperti biasanya. Duduk mengobrol di ruang tunggu seraya menunggu jam pulang kerja selesai. Kakak senior yang lain pun tidak ada yang berada di luar. Mereka sibuk masing-masing dengan pekerjaannya. "Kamu tunggu sebentar di sini ya dek, mbak mau nemuin teman di ruangan itu," ujarku pada Tias sembari menunjuk ruang ke awal. "Iya mbak," kata Tias. Dia lalu melanjutkan membaca buku-buku modul KIA yang ada di dalam lemari. Aku segera pergi ke ruangan ke awal, sebab aku penasaran sekali dengan apa yang sudah dia ceritakan pada Woro tentang bidan Padmi. Tapi ke awal tidak terlihat di dalam ruang kerjanya. Aku lalu mencari ke setiap ruangan yang ada, tapi ke awal tidak juga aku temukan. "Kamu nyari awal ada apa nih?" tanya Kak Edi saat aku masuk ke ruang BP. Dia masih mengobrol dengan Kak Wasil. "Ada deh," jawabku dengan nada meledek. Kak Edi dan Kak Wasil saling berpandangan. Sebentar kemudian mereka berdua terkekeh. "Niken sekarang udah pintar ngeledek kita di," ucap Kak Wasil sambil melihat ke arahku. "Iya bener, sekarang gantian kita yang kerjain dia," timbal Kak Edi dengan terbahak. "Kami berdua ini tanya serius Niken, kamu nyari awal itu mau apa?" tanya Kak Wasil. Dia menatapku penuh selidik. Tidak lagi terkekeh, juga Kak Edi. Aku menghela nafas panjang, lalu duduk di sebelah mereka. "Saya mau tanya ke Kak Awal, apa yang dia tahu soal bidan Padmi?"
Saya penasaran banget, Kak. Kak Edi sama Kak Wasil nggak mau cerita ke saya. Ya udah, mending saya tanya ke orang yang mau cerita aja. Jawabku sembari balas menatap kedua kakak senior itu. Mereka tampak salah tingkah. Kenapa sih Kak Edi sama Kak Wasil nggak pada mau cerita ke saya soal bidan Patmi? Padahal saya juga kan staf puskesmas Mawar. Ayolah Kak, cerita ke saya soal itu. Saya janji nggak akan cerita ke orang lain lagi. Kataku sedikit memaksa. Edi, Wasil, kalian dipanggil Dokter Eza di ruangan Pak Sam sekarang, kata Bu Eka yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu ruang BP. Sebelum kedua kakak senior itu menjawab pertanyaanku, kenapa mereka berdua tidak mau bercerita tentang bidan Patmi. Entah sejak kapan istri Dokter Eza itu berada di sana, sampai kami bertiga tidak menyadari dia datang. Aku tahu, apakah tadi Bu Eka sempat mendengar percakapanku dengan Kak Edi dan Kak Wasil. Tapi yang aku lihat, raut mukanya sangat tidak sedap dipandang ketika menatapku. Ada semburat kebencian tergambar di wajahnya. Beberapa saat Kak Edi dan Kak Wasil diam saja. Mungkin mereka merasa khawatir Bu Eka sudah mendengar percakapan denganku tadi. Kok malah pada bengong sih? Gak denger apa tadi saya ngomong? Edi sama Wasil dipanggil Dokter Eza di ruangan Pak Sam sekarang, hardik Bu Eka, membuat kedua kakak senior itu agak terkejut. Iya Bu, baik, kami akan segera ke ruangan Pak Sam, kata Kak Edi sambil beranjak dari tempat duduknya disusul oleh Kak Wasil. Mereka berdua lalu keluar dari ruangan BP, sedangkan Bu Eka masih berdiri di depan pintu. Kenapa perempuan judes itu masih berada di situ? Aku membatin. Perlahan aku bangkit dari duduk bermaksud akan kembali ke ruangan KIA. Namun ketika lewat di depan Bu Eka, dia mencegatku dengan menghalangi pintu menggunakan tangan kanannya. Aku menautkan kedua alis, seraya menatap perempuan itu. Niken, saya peringatkan sekali lagi. Kamu jangan coba-coba cari tahu soal sifat misialan itu. Atau kamu memang sudah bosan hidup, ah? Gertak Bu Eka. Dia lantas pergi ke arah ruang kepala puskesmas. Aku melongo. Dalam hati aku semakin yakin kalau misteri kematian bidan Patmi ada hubungannya dengan Bu Eka. Dan aku bertekad akan mencari tahu tentang hal itu agar rasa penasaranku terjawab. 3 hari kemudian sekitar pukul 10 pagi Pak Joko, suami Bu Rina, datang menjemputku di puskesmas. Dia mengatakan kalau istrinya akan melahirkan. Aku lalu menitipkan Tias pada Kak Edi dan Kak Wasil sebelum berangkat ke rumah Bu Rina. Aku minta tolong pada kedua kakak senior itu untuk menemani Tias selama aku belum pulang dari sana. Untuk berjaga-jaga seandainya proses persalinan Bu Rina membutuhkan waktu lama agar Tias tidak merasa bingung selama aku tinggal. Setelah selesai menyiapkan semua peralatan dan obat yang diperlukan untuk menolong persalinan, aku pun segera pergi ke rumah Bu Rina dengan dibonceng sepeda motor oleh Pak Joko. Tidak sampai 10 menit, sepeda motor yang kami kendarai sudah sampai di depan sebuah rumah. Sejenak aku tertegun melihat bangunan yang ada di depanku. Ternyata, foto yang aku temukan di dalam map berkas posyandu puskesmas Mawar waktu itu adalah rumah Bu Rina. Pantas saja kalau Bu Eka tampak tidak suka pada Bu Rina, karena mungkin Bu Rina juga tahu banyak tentang bidan Patmi. Seperti halnya Bu Supri, aku membatin. Kita sudah sampai Bu Bidan, kata Pak Joko membuyarkan lamunanku. Oh, iya Pak. Aku segera turun dari jok belakang sepeda motor dan bergegas menuju ke kamar Bu Rina. Dengan diantar oleh suaminya. Tampak Bu Supri sedang berbincang dengan Bu Rina di dalam kamar tersebut. Ketika aku masuk, loh, kok Bu Supri ada di sini? Tanyaku sembari menyalami kedua ibu itu. Bu Bidan belum tahu ya, kalau rumah saya itu yang ada di sebelah rumah Bu Rina. Makanya main-main ke sini Bu. Gak jauh kok dari rumah Bu Niken. Lewat pintu belakang lurus saja kan sudah sampai, jawab Bu Supri seraya tersenyum. Pantesan waktu itu Bu Supri datang ke perumahan lewat pintu belakang. Ternyata nggak jauh dari rumahnya. Walah pantesan. Ya udah, kebetulan banget kalau gitu. Tolong temani saya nolong persalinan Bu Rina ya Bu, pintaku. Baik Bu, apa yang harus saya siapkan sekarang? Tanya Bu Supri. Tolong ambilkan saya air mentah dalam baskom Bu. Saya mau periksa dalam dulu Bu Rinanya. Bu Supri segera keluar kamar dan tidak lama kemudian sudah kembali dengan membawa air dalam baskom yang aku minta.
Aku lantas memeriksa tekanan darah Bu Rina. Hasilnya normal 110/80. Setelah itu aku melakukan periksa dalam. Ternyata sudah pembukaan 8 dan ketuban tipis. Itu artinya jika mulasnya normal, maka tidak sampai 2 jam proses persalinan akan berlangsung. Bu, tolong siapkan air panas untuk merendam peralatan ini. Titaku pada Bu Supri setelah selesai melakukan periksa dalam. Siapkan juga bak mandi bayi berisi air hangat, lanjutku. Bu Supri kembali pergi keluar kamar, sementara aku menyiapkan semua peralatan bayi dan ibunya. Handuk, waslap, beserta peralatan mandi bayi, bedong, baju, popok, gurita, kaos tangan dan kaki serta topi bayi. Juga baju untuk ganti Bu Rina. Penting, celana dalam, pembalut dan sarung. Bapak kalau mau nemani Bu Rina di dalam boleh, tapi kalau sekiranya nggak kuat, tunggu aja di luar ya, daripada pingsan di sini. Nanti malah saya sama Bu Supri yang repot. Ucapku pada Pak Joko saat proses persalinan istrinya akan berlangsung. Dan Pak Joko memilih untuk tetap berada di dalam kamar menemani istrinya. Tidak sampai 2 jam Bu Rina telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dengan berat 3,6 kg dan panjang 50 cm, sesuai dengan perkiraanku. Selamat ya Bu atas kelahiran putranya, kataku seraya menyalami Bu Rina setelah selesai mengurus dia dan bayinya. Ibu dan bayi sudah memakai pakaian bersih. Terima kasih Bu Bidan, ucap Bu Rina dengan wajah berseri. Dia tampak sangat bahagia. Kami bertiga, aku, Bu Rina dan Bu Supri, lalu berbincang tentang banyak hal. Hingga kemudian obrolan sampai pada bahasan tentang bidan Padmi. Entah siapa yang memulai. Sementara Pak Joko sedang berada di ruang belakang mengurus ari-ari bayinya. Dulu Pak Dr. Reza sering membawa Bu Padmi ke sini. Mereka juga sering menginap di Hotel Karang Tanjung kalau kebetulan sedang pergi ke sana. Saya tahu dari suami saya, karena dia dulu yang bawa mobil ambulan sebelum ada Pak Sam, cerita Bu Rina. Tapi waktu saya mulai hamil, saya nggak pernah lagi lihat bidan Padmi di puskesmas. Yang periksa saya ganti Bu Eka. Saya pernah tanya ke dia, Bu Padmi kemana? Kata Bu Eka, udah pindah, soalnya sedang hamil, lanjutnya. Ternyata selama ini Bu Supri benar-benar tidak menceritakan apa yang dia ketahui tentang bidan Padmi pada Bu Rina. Mungkin dia merasa takut pada ancaman Bu Eka atau Dr. Reza. Aku membatin. Bu Supri dan Bu Rina lalu bergantian bercerita tentang bidan Padmi. Tapi meskipun begitu, tetap saja Bu Supri tidak bercerita kalau dia pernah diminta untuk membantu menolong persalinan bidan Padmi oleh Bu Eka. Aku mendengarkan dengan seksama cerita mereka berdua dan sedikit bisa mengambil kesimpulan Dr. Reza telah berselingkuh dengan bidan Padmi sehingga dibunuh oleh Bu Eka. Tapi bagaimana cara Bu Eka membunuh bidan Padmi, itu yang belum aku ketahui. 1 minggu sudah Tias berlibur di perumahan dan sudah 2 kali anak itu didatangi oleh makhluk yang menyerupai bidan Padmi. Namun aku tidak memberitahukan hal yang sebenarnya pada Tias, sebab aku khawatir dia akan langsung minta pulang karena merasa takut. Dan pagi hari ini aku dikejutkan oleh suara teriakan Kak Edi yang memanggil namaku sembari menggedor-gedor pintu depan perumahan. Aku dan Tias saling berpandangan. Kami baru saja selesai mendirikan sholat subuh. Bergegas aku beranjak dari duduk, lalu menuju ke ruang tamu dengan perasaan heran. Sebab tidak biasanya Kak Edi berteriak-teriak sambil menggedor pintu seperti itu. Nik, Bu Eka dibunuh orang, kata Kak Edi dengan napas tersegal. Begitu pintu terbuka, aku membeliak antara kaget dan tidak paham dengan apa yang Kak Edi katakan. Maksudnya gimana ya Kak? Saya nggak ngerti, ujarku seraya menatap Kak Edi yang masih terengah-engah. Aku segera melepas mukena dan menyuruh Tias agar mengunci pintu, serta berpesan padanya untuk tidak membukakan pintu selain aku yang datang. Kemudian aku dan Kak Edi bergegas pergi ke rumah Dr. Reza. Sampai di sana, aku sangat terkejut melihat Bu Eka tergeletak di lantai dapur dengan tubuh bersimbah darah. Ada sebilah pisau yang masih menancap di perutnya. Aku melihat Tiara berdiri mematung di samping tubuh Bu Eka sambil menggendong Putri. Wajah gadis itu tampak begitu ketakutan. Kak Wasil terlihat merangkul pundak Tiara. Mungkin bermaksud agar gadis itu merasa lebih tenang. Siapa yang sudah bunuh Bu Eka? Tanyaku pada Tiara.
Bik Tami, jawab gadis itu dengan bibir bergetar. Aku melongo, lantas menoleh ke arah Kak Edi dan Kak Wasil, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Kok bisa? Memangnya kenapa Bik Tami sampai bunuh Bu Eka? Sekarang Bik Taminya kemana? Terus dokter Reza kok nggak ada di tempat? Tanyaku bertubi-tubi membuat Tiara makin ketakutan. Kedua kakak senior itu menggeleng. Kami juga nggak tahu kejadian yang sebenarnya kayak apa, Nik. Tadi kami datang ke sini waktu dengar suara orang menjerit dan berteriak-teriak. Terus kami lihat mobil ambulan pergi. Waktu sampai sini ternyata seperti yang kamu lihat sekarang, jawab Kak Edi. Jadi sekarang gimana, Kak? Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Pikiranku benar-benar bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa waktu kami saling diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Kita lapor polisi saja, Kak, biar masalah ini diselesaikan oleh mereka, usulku. Tapi kan kantor polisi adanya di kabupaten, Nik. Bakalan butuh waktu lama, polisi baru bisa datang ke sini. Apa kita lapor Pak RT aja ya? Kata Kak Wasil. Jangan dulu, Kak, nanti malah jadi ramai. Saya telepon Pak Joko aja ya, siapa tahu dia bisa kasih pendapat. Dia kan guru dan sudah lama tinggal di sini. Pasti sedikit banyak lebih tahu gimana baiknya. Kak Edi dan Kak Wasil mengangguk setuju. Aku segera menghubungi nomor HP Bu Rina, meminta tolong agar Pak Joko segera datang ke rumah Dr. Reza, sebab ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Sambil menunggu Pak Joko datang, aku, Kak Edi dan Kak Wasil berusaha bertanya pada Tiara kronologi kejadian yang sebetulnya seperti apa. Tapi gadis itu tidak juga mau bicara. Dia terlihat masih sangat shock. 20 menit kemudian Pak Joko datang. Dia tampak sangat terkejut ketika melihat mayat Bu Eka yang bersimbah darah. Ini Bu Eka kenapa? Tanya Pak Joko seraya memandang kami bertiga. Aku, Kak Edi dan Kak Wasil secara bergantian. Aku dan kedua kakak senior itu hanya bisa menggeleng, sebab kami pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada istri Dokter Reza itu. Kami juga nggak tahu, Pak. Oleh karenanya, saya minta Pak Joko untuk datang ke sini. Karena kami bingung harus gimana. Jawabku diaminkan oleh Kak Edi dan Kak Wasil. Terus Dokter Reza kemana? Kenapa nggak bantuin istrinya? Tanya Pak Joko lagi. Lagi-lagi aku dan kedua kakak senior itu hanya bisa menggeleng. Kak Wasil lalu bercerita bahwa dia dan Kak Edi datang ke rumah Dokter Reza karena mendengar suara orang yang menjerit dan berteriak-teriak. Dan dia melihat mobil ambulan pergi tidak lama setelah suara teriakan itu berhenti. Kalau gitu, sebaiknya sekarang kita bawa segera mayat Bu Eka ke rumah sakit untuk diotopsi. Kita juga harus lapor ke pihak yang berwajib, kata Pak Joko setelah beberapa saat. Kita bawanya pakai apa, Pak? Kan gak ada mobil ambulan, tanya Kak Edi. Sebentar, saya coba tanya teman saya yang punya mobil. Mungkin bisa kita pinjam, jawab Pak Joko. Dia lantas menghubungi seseorang dengan telepon seluler miliknya. Mobilnya ada, sekarang saya mau ambil dulu ke sana, kata Pak Joko begitu dia selesai menelpon. Saya mohon, tolong jangan kasih tahu orang lain dulu soal ini ya, Pak, kata Kak Edi sebelum Pak Joko pergi. Iya, Pak, saya juga tahu kok. Makanya saya sendiri yang mau ambil mobilnya ke rumah teman saya itu, ucap Pak Joko. Dia lalu keluar dari rumah Dokter Reza. Kak, gimana dengan Bik Tami? Apa mau sekalian kita laporkan? Tanyaku. Soal itu nanti lagi kita bicarakan sama Pak Joko, Nik. Yang penting sekarang kita bawa dulu mayat Bu Eka ke rumah sakit untuk diotopsi, jawab Kak Edi. Aku manggut-manggut. Kamu juga jangan dulu cerita ke teman yang lain soal ini ya, Nik. Kita tunggu perkembangannya kayak apa dari rumah sakit dan kantor polisi nanti, pesan Kak Wasil. Aku mengangguk. Iya, Kak. Sekitar setengah jam kemudian Pak Joko sudah datang dengan membawa mobil temannya, bertiga dengan Kak Edi dan Kak Wasil. Mereka lalu memasukkan mayat Bu Eka yang sudah kami bungkus sebelumnya dengan kain spray ke dalam mobil. Setelah itu mereka berangkat bersama dengan Tiara dan Putri, sebab gadis itu yang melihat secara langsung kejadian sebenarnya seperti apa. Aku lalu pulang setelah mengunci semua pintu rumah Dokter Reza. Bermacam pertanyaan singgah di kepala. Kenapa Bik Tami sampai membunuh Bu Eka? Lalu kenapa Dokter Reza malah pergi? Padahal istrinya meninggal. Apa sebetulnya yang sudah terjadi dengan mereka bertiga? Pukul 8 aku berangkat ke puskesmas dengan Tias. Saat lewat di depan teras rumah Dokter Reza,
Tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk di kedua tanganku berdiri. Aku lalu mempercepat langkah dengan sedikit menarik tangan Tias agar berjalan lebih cepat. Sudah ada beberapa orang pasien yang datang berkunjung ketika aku dan Tias sampai di puskesmas. Mereka terlihat sedang duduk di bangku ruang tunggu. Staf puskesmas yang lain juga sepertinya sudah datang. Aku melihat Kak Gunawan dan Kak Bani berada di ruang mereka masing-masing. Aku segera menuju ke ruang BP, sebab tadi pagi Kak Edi dan Kak Wasil memintaku agar menggantikan tugas mereka hari ini. Kebetulan juga kunjungan pasien KIA belum ada. Aku menyuruh Tias agar memanggil satu persatu pasien BP yang datang berkunjung, dan aku mulai melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Memangnya Edi sama Wasil kemana nih? Kok kamu yang piket di BP? Tanya Pak Sam. Ketika pasien BP yang datang terakhir sudah selesai, aku layani. Pak Sam dan kakak senior yang lain sedang duduk mengobrol sambil menunggu waktu jam kerja selesai. Seperti biasanya, aku dan Tias selalu ikut duduk bersama mereka. Mereka sedang ke rumah sakit, Pak. Tadi pagi berangkatnya, jawabku. Beruntung Pak Sam dan kakak senior yang lain tidak bertanya lebih lanjut tentang keberadaan Kak Edi dan Kak Wasil. Jadi aku tidak perlu bercerita soal peristiwa tadi pagi yang terjadi di rumah Dr. Reza, tentang meninggalnya Bu Eka yang menurut pengakuan Tiara telah dibunuh oleh Bik Tami. Tapi cerita yang sebenarnya seperti apa, aku juga belum tahu. Iya, kemana Bik Tami? Dari tadi pagi aku tidak melihat perempuan setengah baya itu ada di puskesmas. Padahal biasanya dia keluar masuk puskesmas mengerjakan sesuatu. Apa memang betul iya? Bik Tami yang sudah membunuh Bu Eka, sehingga dia tidak berani datang lagi ke puskesmas. Aku membatin. Hingga waktu jam dinas selesai dan semua staf puskesmas sudah pulang, Bik Tami masih belum kelihatan batang hidungnya. Aku sengaja menunggu hampir setengah jam, tapi perempuan tengah baya itu tidak juga datang untuk membereskan puskesmas dan mengunci semua pintu ruangan seperti biasanya. Akhirnya aku dan Tias pulang sebab waktu sholat zuhur sudah terlewat beberapa menit. Keesokan harinya saat sedang duduk di teras depan dengan Tias, aku melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah Kak Edi. Tidak lama berselang tampak Bik Tami berjalan dari rumahnya bersama 3 orang lelaki berbadan tegap menuju ke rumah Kak Edi. Belakangan aku tahu dari cerita Kak Wasil dan Kak Edi kalau ketiga lelaki itu adalah polisi yang akan membawa Bik Tami ke kantor polisi untuk diperiksa terkait dengan meninggalnya Bu Eka. Sedangkan Tiara diantar pulang ke rumahnya kemarin. Setelah dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib, Putri ikut serta bersama Tiara. Menurut cerita Tiara saat dimintai keterangan, dia sama sekali tidak tahu apa sebabnya Bu Eka sampai dibunuh oleh Bik Tami. Sebab dia sudah tidur dan terbangun ketika mendengar suara teriakan Bu Eka. Begitu dia keluar kamar, gadis itu melihat Bik Tami sedang menusukkan pisau ke arah Bu Eka. Dia juga melihat ada seorang laki-laki yang sedang memukuli Dr. Reza, tapi Tiara tidak mengenalinya. Itu sebabnya kenapa Dr. Reza pergi dengan naik mobil ambulan, karena dia menghindari penganiayaan yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Jadi belum jelas apa motif pembunuhannya itu ya Kak? Tanyaku saat Kak Edi dan Kak Wasil selesai bercerita. Iya Nick, jawab mereka bersamaan. Laki-laki yang disebutkan Tiara itu siapa ya Kak? Kenapa dia ada di sana waktu kejadian itu? Dan kenapa dia memukuli Dr. Reza? Tanyaku lagi. Itu juga yang sedang kami pikirkan Nick. Soalnya selama ini kami gak pernah tahu kalau Dr. Reza punya kenalan di sini. 3 hari berlalu, akhirnya Kak Edi dan Kak Wasil menceritakan apa yang sudah terjadi di rumah Dr. Reza kepada staf puskesmas yang lain. Sebab selama itu Dr. Reza, Bu Eka dan Bik Tami tidak pernah ada di puskesmas. Dan hal tersebut tentu saja menjadi sebuah tanda tanya bagi mereka. Dan kami bersepakat untuk tidak bercerita kepada siapapun tentang hal tersebut sebelum ada informasi dari pihak kepolisian. Yang aku tahu, Bik Tami belum pulang ke rumahnya. Mungkin dia langsung ditahan di kantor polisi, entahlah. 1 minggu setelah peristiwa meninggalnya Bu Eka, aku mendapat kabar dari Kak Edi kalau Bang Udin ditangkap polisi ketika aku sedang berada di rumah Karang Tanjung mengantar Tias yang waktu liburannya telah usai. Ternyata Bang Udin adalah lelaki yang dimaksud oleh Tiara yang memukuli Dr. Reza. Menurut hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, malam itu Bang Udin memang sengaja mendatangi rumah Dr. Reza bermaksud akan memberi pelajaran kepada sepasang suami istri itu
yang telah membunuh calon istrinya, Bidan Patmi. Dia masuk dengan mendobrak pintu belakang. Ternyata di dalam ada Pitami yang sedang bertengkar dengan Bu Eka. Bang Udin sempat mendengar di antara mereka saling menyalahkan atas kematian Bidan Patmi. Pitami tidak terima dan tiba-tiba saja dia mengambil pisau lalu menancapkan ke perut Bu Eka. Setelah itu Pitami pergi. Bang Udin lantas mendatangi Dr. Reza yang masih tidur. Dia lalu menyeretnya keluar kamar dan memukulinya berulang kali. Dr. Reza berhasil kabur dengan mengendarai mobil ambulan. Jadi sekarang Bang Udin ditahan, Kak. Terus yang bunuh Bidan Patmi itu Bu Eka apa Pitami? Tanyaku via telepon. Iya Nick, yang bunuh Patmi itu Pitami. Disuruh Bu Eka. Mayatnya dikubur di belakang rumah Pitami. 4 bulan berlalu, Dr. Reza tidak terdengar lagi kabar beritanya. Di puskesmas Mawar sudah ada pengganti dokter yang baru. Pitami dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan dakwaan telah menghilangkan nyawa orang dan direncanakan. Sedangkan Bang Udin mendapat hukuman kurungan selama 2 tahun sesuai dengan pasal 351 KUHP. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya bahwa perbuatan jahat pasti akan mendapat balasannya. Tinggal menunggu waktu saja. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.